Selamat bertemu kembali dengan saya, Bu Prido. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan distribusi binomial. Di sini hanya ada sedikit tambahan bahwa di sini yang akan kita bicarakan adalah distribusi probabilitas binomial kumulatif. Nah, yang seperti apakah distribusi binomial kumulatif? Ternyata di sini distribusi probabilitas binomial kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binomial yang lebih dari satu kali sukses. Nah, kita gunakan rumus karena itu ada banyak. Misalkan peluang X lebih kecil dari N itu akan sama dengan PX0 ditambah PX1 ditambah PX2 dan seterusnya sampai dengan PX sama dengan N. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung pada contoh soal. Nomor 1, sebuah mesin memproduksi suatu alat, ternyata 5%-nya rusak. Jika secara acak diambil 3 buah untuk diselidiki, berapa probabilitas paling sedikit 2 rusak? Paling sedikit 2, berarti bisa 2, bisa 1 tidak? Paling sedikit 2 berarti 1 tidak bisa ya. Bisa 2, bisa 3. Kita hanya mengambil 3 buah, jadi tidak mungkin 4 ya. Bisa 2, bisa 3. Kita coba. Nomor 1. Di sini kita mengambil 3, berarti N sama dengan 3. Kemudian ternyata dari alat itu ada 5% yang rusak. Berarti karena kita akan menyelidiki berapa yang rusak, ini kita anggap suksesnya itu rusak. Peluang untuk kena rusak itu adalah 5%, berarti 5/100. 5/100 itu adalah 1/20. Berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 1/20 sama dengan 19/20. Nah, sekarang peluang paling sedikit 2 rusak itu berarti X lebih besar atau sama dengan 2. Akan sama dengan peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3. Nah, kita hitung 1 per 1. Untuk peluang X sama dengan 2. Ini adalah rumusnya. Tadi N-nya 3, kita masukkan 3C2 kali P-nya adalah 1/20 pangkat 2 kali 19/20 pangkat 3 min 2. Jadi 3C2 untuk pakai rumus kombinasi itu adalah 3/20 pangkat 2 adalah 1/4. 0-nya 2 dan 19/20 pangkat 1. Nah, jadi akan sama dengan 19 kali 3 itu adalah 57/2 kali 4 kali 2 adalah 8. 0-nya 3. Nah, sekarang untuk P X sama dengan 2 sudah ketemu, kita cari lagi untuk P X sama dengan 3. Berarti 3, N-nya 3 ya, C3 kali 1/20 pangkat 3 kali 19/20 pangkat 3 min 3. 3C3 adalah 1, 1/20 pangkat 3, 1 pangkat 3 adalah 1, 20 pangkat 3 adalah 8, 0-nya 3 ya, kali 19/20 pangkat 0 adalah 1. Jadi sama dengan 1/8. Ini 0-nya 3 ya. Nah, sehingga peluang lebih besar dari 2, P
X lebih besar dari 2 adalah sama dengan ini tadi 57 per 8.000 ditambah 1 per 8.000, jadi sama dengan 58 per 8.000. Nah, jelas ya. Ini nomor 1. Sekarang nomor 2. Satu soal dengan 3 pertanyaan. Sebuah mata uang dilemparkan 6 kali. Mata uang itu sisinya ada 2 ya. Sisi angka dan sisi gambar yang kita anggap kedua-duanya berpeluang sama. Berapakah probabilitas mendapatkan A. Sekurang-kurangnya 4 gambar. Sekurang-kurangnya paling sedikit 4, berarti bisa 4, bisa 5, bisa 6 karena kita melemparkan 6 kali. Paling banyak 3 gambar. Nah, itu yang B. Yang C antara 3 sampai 5 gambar. Kita jawab satu per satu. Nomor 2. Nah, sekarang kita melemparkan 6 kali, berarti N sama dengan 6. Kemudian peluang gambar itu sama dengan peluang angka, jadinya setengah. Berarti Q-nya juga setengah. Nah, kemudian untuk pertanyaan A, paling banyak 3 gambar, berarti P paling banyak 3 gambar. Bisa. Oh, ini A ya, ini B ya. Sekurang-kurangnya 4 gambar, berarti X. Sekurang-kurangnya 4 gambar, berarti 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. X lebih besar dari 4. Ini yang A. Tadi yang B ya, saya bacanya keliru. Nah, sama dengan, berarti P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5 ditambah P X sama dengan 6. Nah, kita cari satu persatu. P X sama dengan 4, berarti tadi N-nya 6 C 4 kali P-nya adalah setengah, pangkatnya adalah 4 kali setengah Q-nya, pangkatnya adalah 6 min 4. Jadi sama dengan 6C4. Kemudian bisa ngitung 6C4 ya. 6C4 itu sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial, sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 kali 1. Nah, hilang, ini dapat 3, jadi 15. Kita masuk sini, 15 kali setengah pangkat 4. 1 pangkat 4 itu 1, 2 pangkat 4 itu adalah 16, jadi 1 per 16 kali setengah pangkat 2. Setengah pangkat 2 itu adalah 1 per 4, jadi sama dengan 15 per 16 kali 4. Nah, sekarang berikutnya P5 X sama dengan 5, berarti sama dengan 6C5 kali setengah pangkat 5 kali setengah pangkat 6 min 5. 6C5 itu adalah 6 ya. Kamu hitung pakai cara ini. Kali setengah pangkat 5 itu adalah 1 per 32. Setengah pangkat 1 itu setengah. Jadi sama dengan ini, tidak usah disederhanakan karena mau dijumlahkan ini ya. Jadi 6 per 64. Sekarang P6. Px sama dengan 6 akan sama dengan 6
C6 kali setengah pangkat 6 kali setengah pangkat 6 min 6 itu adalah pangkat 0. Jadi sama dengan 6 C6 adalah 1 setengah pangkat 6. Tadi setengah pangkat 5 32, pangkat 6 berarti kali 2 lagi 1/64 kali setengah pangkat 6 adalah 1. Jadi sama dengan 1/64. Jadi ini kita kembali ke sini untuk yang A, bahwa PX lebih besar 4 sama dengan tadi ketemunya PX 4 15/64 ditambah ini 6/64 ditambah 1/64. Jadi sama dengan, dan ini udah 1 tambah ini 22/64. Nah, yang A sudah ketemu. Sekarang yang B tadi. Nah, ini. Sekarang yang B. Paling banyak 3 gambar. Paling banyak 3 gambar. Paling banyak 3 gambar berarti boleh 4. Tidak ya, karena paling banyak berarti bolehnya 3, 2, 1 atau enggak ada. Ya, jadi paling banyak 3 gambar berarti PX kurang dari atau sama dengan 3. Ini adalah PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Ada 4. Nah, kita hitung satu persatu. PX sama dengan 0. Berarti tadi kita kembali ke sini yang ditulis sama N-nya itu 6. 6 C0 kali P-nya adalah setengah pangkat 0 kali setengah pangkat 6 min 0 berarti pangkat 6. 6 C0. 6 C0 ini sini itu 6 sini 6 C0 6 faktorial per 0 faktorial kali 6 min 0 faktorial. Nah, lihat 0 faktorial itu 1 ya, ingat-ingat ya, ini 1, ini 0 faktorial 1, jadi ini 1. Setengah pangkat 0 itu 1. Setengah pangkat 6 tadi sudah ada yang pangkat 6, ini adalah 1/64. Jadi sama dengan 1/64. Kemudian berikutnya PX sama dengan 1, berarti 6C1 kali setengah pangkat 1 kali setengah pangkat 5 sama dengan 6C1 itu 6, setengah pangkat 1 itu setengah, 1/5 pangkat 1/2 pangkat 5 itu adalah 1/32. Jadi sama dengan 6/64. Kemudian PX sama dengan 2, berarti 6C2 kali setengah pangkat 2 kali setengah pangkat 6 min 2. 6C2 pakai rumus ini ya, di sini 6C2 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 6 kali 5/2, jadi 15 ya, kali setengah pangkat 2 1/4, setengah pangkat 4, nah ini ya 16, 1/16 karena 2 pangkat 4 16, jadi sama dengan 15/64. Satu lagi, PX sama dengan 3, berarti sama dengan 6C3 kali setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 6 min 3. Jadi 6C3
6C3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. 3 faktorialnya hilang dari sini ya. Ini hilang. Jadi sama dengan 20 kali setengah pangkat 3 adalah 1/8. Setengah 1/8. Jadinya sama dengan 20 per 8 kali 8 adalah 64. Jadi kita dapatkan PX ini tadi lebih kecil sama dengan 3 adalah, kita masukkan tadi ketemunya untuk P0 nya saya tulis dulu boleh. PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2 ditambah PX sama dengan 3. Jadi sama dengan P0 nya tadi 1/64 ditambah 1 6/64 ditambah X2 nya 15/64 ditambah X3 nya 20/64. Jadi akan sama dengan ini tambah ini ya, 7 tambah ini 22 tambah ini 42/64. Jadi ini ketemu 42/64. Ini yang B. Sekarang tinggal yang C. Antara 3 sampai 5 gambar, berarti P3, P4, P5. Nah, sekarang coba kita kerjakan. Nah, kita harus dulu biar bersih. Untuk yang C antara 3 sampai 5 berarti P3 kecil dari X lebih kecil dari 5 sama dengan P3 PX sama dengan 3 ditambah PX sama dengan 4 ditambah PX sama dengan 5 ya. Berarti kita hitung PX sama dengan 3 adalah 6C3 kali setengah pangkat 3 kali setengah pangkat 6-3 sama dengan tadi 6C3 berapa? 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial ya. Tadi di sini ada 6C3 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Jadi sama dengan 20 kali setengah pangkat 3 itu 1/8. Ini juga 1/8. Jadi sama dengan 20/64. PX sama dengan 4 sama dengan 6C4 kali setengah pangkat 4 kali setengah pangkat 6-4. Jadi sama dengan 6C4. 6C4 tadi sudah, biar kamu paham banget, 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial. Jadi sama dengan 6 kali 5 per 2 kali 1 ya. Berapa? 15 kali setengah pangkat 4 berarti 1/16 kali 1/4 sama dengan 15/64. PX sama dengan 5 berarti 6C5 sama dengan kali setengah pangkat 5 kali setengah pangkat 6-5. 6C5 adalah 6 kali 1/32 kali setengah. Jadi sama dengan 6/64.
4. Kalau tadi sudah ngitung semuanya langsung dimasukkan pun boleh ya. Jadi peluang antara 3 sampai 5 adalah tinggal dimasukkan ini 20 per 64 ditambah 15 per 64 ditambah 6 per 64. Jadi sama dengan ini dengan ini 35 tambah 6 ya. Nah, ini ketemunya. Nah, 2 soal sudah kita selesaikan. Nanti kamu pelajari dan saya akan tambahkan 2 soal lagi. Semoga kalian menjadi paham sekali. Selamat belajar.